ya. Dan saya minta rekan-rekan semua untuk mempelajari dulu materi tersebut secara mandiri supaya mendapatkan pemahaman awal tentang apa sih yang kira-kira mau kita lakukan di hari ini. Jadi di hari ini kita akan melakukan review terlebih dahulu dari apa yang sudah rekan-rekan pelajari di pertemuan keempat kemarin. Kemudian kita akan lanjutkan dengan aktivitas simulasi ya atau latihan penerapan hedonic price method. Oke, nah jadi seperti yang sudah disampaikan di kuliah ya mengenai hedonic price method. Hedonic price method ini merupakan salah satu metode valuasi yang dimanfaatkan untuk mendekati atau menduga atau mengestimasi atau memvaluasi nilai dari suatu atribut yang melekat pada properti. Teman-teman sebagai penilai nanti juga sudah diarahkan untuk selain menilai properti juga menilai sumber daya dan jasa lingkungan ya teman-teman semua ya. Dan dari jasa lingkungan yang nanti akan diteliti beberapa itu ada yang dirasakan atau melekat atributnya pada suatu properti. Nah, hedonic price method di sini bertujuan untuk melihat tadi ya jasa atau manfaat dari lingkungan ya yang melekat dalam suatu properti tertentu. Nah, jadi dari harga suatu properti, harga rumah misalnya seperti yang tersaji pada kurva di bagian kiri atas, house price itu dipengaruhi oleh beberapa faktor yang menyebabkan harga properti itu beragam. Ya, mungkin di pekan lalu sudah disampaikan juga ya bahwasanya apabila ada dua properti dengan karakteristik yang sama persis tapi terletak di lokasi yang berbeda, memiliki kondisi sekitar yang berbeda, apakah itu dari sisi lokasi atau jarak dari pusat kota ya atau tingkat kebisingan atau tingkat polusi yang berbeda, itu adalah ciri-ciri dari karakteristik lingkungan sekitar atau ada kondisi karakteristik lingkungan ya, seperti misalnya jarak ke tempat wisata atau jarak ke pantai atau area yang tercover dengan pepohonan, itu juga bisa mempengaruhi variasi dari tingkat harga rumah. Jadi kalau ada dua properti yang sama persis, identik, misalnya sama-sama rumah tipe 50 dengan luas lahan yang sama, tapi yang satu posisinya ada di perkotaan, di tengah kota Jakarta, yang mana sangat dekat dengan pusat perekonomian, yang satu posisinya ada di kawasan pedesaan di Bogor, harganya pasti akan berbeda, akan bervariasi. Ya, posisinya berbeda lagi dengan kondisi lingkungan sekitar yang berbeda, itu juga pasti nilainya, house price-nya itu akan berbeda. Padahal dari sisi karakteristik properti, misalnya bangunan tersebut identik satu sama lain, dibangun dengan karakteristik, kualitas, luasan yang sama persis, tapi karena ada atribut lain, seperti misalnya lingkungan sekitar di kawasan Jakarta dengan di kawasan Bogor, dengan kawasan di daerah Jawa Tengah atau Jawa Timur atau di luar Jawa, itu yang menyebabkan variasi tersebut ada atau harga rumah itu atau harga properti itu berbeda-beda atau beragam. Nah, selain tadi karena karakteristik lingkungan, karena jarak yang dekat dengan pusat perekonomian atau karena akses yang mudah ke mal atau ke rumah sakit ya atau karena adanya keamanan, kemudian hal-hal terkait lingkungan sekitar lainnya, karakteristik lingkungan juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi harga rumah ya. Di Bogor saja harga rumah itu sudah cukup bervariasi ya antara rumah yang misalnya ada perumahan yang judulnya itu River View atau Mountain View gitu ya teman-teman ya, harga rumah yang mempunyai view ke gunung begitu atau harga rumah yang dekat dengan taman yang banyak pepohonannya itu dipatok dengan harga yang berbeda dengan harga rumah yang misalnya posisinya itu kurang mendapatkan manfaat dari tutupan pohon atau jasa lingkungan lainnya.
Jadi, dari berbagai atribut yang melekat pada properti, melalui metode ini kita berusaha memisahkan efek atau dampak dari salah satu atribut tadi. Ya, karena kita menggunakan hedonic price ini dalam konteks ingin memvaluasi manfaat atau jasa lingkungan, seperti misalnya berapa sih manfaat dari pohon yang tertanam di area pemukiman atau di sekitar area pemukiman. Maka di sini yang berusaha kita pisahkan adalah karakteristik lingkungan yang melekat pada properti tadi. Sebetulnya kalau teman-teman ingin melihat dampak dari atribut lain, misalnya jarak, atau misalnya tingkat keamanan, atau tingkat polusi, itu juga bisa sekali ya teman-teman, tergantung dari apa yang sedang kita ingin valuasi. Nah, di sini dalam upaya untuk memvaluasi manfaat atau jasa lingkungan, kita menggunakan metode ini untuk melihat berapa sih pengaruh dari atribut lingkungan terhadap harga properti. Ya, kira-kira seperti itu pemahaman singkat mengenai hedonic price method. Nah, jadi dari fungsi pertama tadi, di mana house price itu dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti misalnya size, kemudian jarak, kemudian kondisi neighborhood atau kondisi lingkungan, dan environment ya atau jasa lingkungan. Di sini seterusnya setelah kita bisa memisahkan tadi pengaruh dari variabel environment atau E ini, kita akan menghitung yang disebut dengan harga implisit. Ya, kalau tadi ini kan kita melihat bagaimana pengaruh dari karakteristik lingkungan terhadap harga bangunan atau harga properti. Setelah kita mendapatkan koefisien atau pengaruhnya, kita berusaha untuk menghitung harga implisit, yaitu tingkat harga yang menggambarkan tingkat harga atau tambahan harga yang harus dibayarkan individu untuk tambahan karakteristik atau atribut. Kalau nilai koefisien yang kita peroleh dari estimasi fungsi house price ini, kita baru mendapatkan bagaimana pengaruh dari karakteristik lingkungan atau E, misalnya E ini adalah area yang tercover oleh pepohonan terhadap house price. Ya, jadi kalau misalnya area yang tercover pepohonan di suatu properti itu meningkat 10% atau meningkat 20%, maka harga properti tersebut akan meningkat sekian persen. Kira-kira itu yang bisa kita interpretasikan dari fungsi house price ini yang ada di gambar pojok kiri atas. Nah, selanjutnya dari sini informasi tersebut kita gunakan untuk menduga ibaratnya seperti fungsi permintaannya dari jasa lingkungan tersebut. Ya, jadi berapa sih harga tambahan atau marginal cost gitu ya, biaya tambahan yang bersedia dibayarkan oleh individu untuk meningkatkan atau untuk mendapatkan tambahan atribut lingkungan tersebut. Ya, kurva tersebut disebut sebagai kurva implisit implicit price ya, karena nilai marginal dari atribut tersebut terungkap melalui harga properti. Nah, sama halnya seperti kurva permintaan umum ya, bentuk dari kurva implicit price ini memiliki slope negatif ya di sini. Nah, ini artinya sama seperti definisi atau interpretasi pada kurva permintaan ya teman-teman semua, ketika harga atau biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan suatu barang atau jasa atau atribut lingkungan ini meningkat, maka permintaannya juga akan berkurang ya. Nah, kemudian di sini kita akan melakukan simulasi ya teman-teman. Jadi ini adalah simulasi yang didasarkan pada studi kasus yang terdapat pada literatur atau buku dari Profesor Markandia. Mohon maaf ini bukan 2022 tapi 2002 ya. Jadi cukup lama juga ya publikasinya, sudah sekitar 20 tahun yang lalu.
Jadi di sini background-nya atau studi kasusnya adalah pemerintah suatu daerah bermaksud untuk meningkatkan kualitas taman perkotaan dan ruang terbuka hijau di sekitar area pemukiman. Nah, sebelum dilakukan aktivitas peningkatan kualitas ini, tentunya dilakukan dulu sebuah studi ya untuk mengukur manfaat dari aktivitas tersebut. Jadi pemerintah daerah setempat berkeinginan jangan sampai investasi yang dikeluarkan itu bernilai lebih besar dari penilaian dari masyarakat setempat terhadap manfaat yang diperoleh dari peningkatan kualitas taman perkotaan atau ruang terbuka hijau di area pemukiman mereka. Kira-kira seperti itu. Jadi ingin dibandingkan melalui suatu studi kelayakan ya. Nah, namun di sini karena manfaat dari ruang terbuka hijau itu bukan suatu hal yang bisa dikuantifikasikan melalui nilai pasar, dilakukanlah suatu studi dengan pendekatan hedonic price method ini untuk memvaluasi manfaat dari peningkatan tutupan hijau di daerah perkotaan. Jadi dilakukanlah suatu studi kasus ya pada daerah yang sudah melakukan atau daerah yang sudah memiliki taman perkotaan atau ruang terbuka hijau. Nah, tentu saja dalam kasus realnya ya teman-teman ya, ketika kita ingin memvaluasi suatu fungsi lingkungan, kita harus memiliki data terlebih dahulu. Jadi tanpa adanya data kita tidak bisa melakukan ke proses perhitungan ya, dan pengumpulan data ini merupakan suatu proses yang cukup menantang ya teman-teman, karena kita berusaha untuk mengambil data itu yang sebenar-benarnya. Nah, ini yang dilakukan oleh Markandia untuk mendapatkan data yang baik yang bisa digunakan untuk menggunakan analisis HPM ini. Nah, jadi karena di sini kita perlu menduga atau mengestimasi fungsi dari harga properti, maka kita perlu mengumpulkan data yang dibutuhkan, yaitu data mengenai harga properti, juga data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi variasi dari harga properti tersebut. Tadi sudah disampaikan bahwa atribut yang mempengaruhi nilai properti itu terdiri dari karakteristik properti itu sendiri, ya, karena di dunia nyata properti yang identik dari sisi karakteristik propertinya itu sangat jarang. Ya, di sini sebentar, mohon maaf. Ya, karena harga properti yang jenis properti yang memiliki karakteristik yang sama persis itu sangat jarang. Jadi di dalam satu deret rumah misalnya, itu rumahnya kan beragam ya teman-teman ya. Mungkin bawaan awalnya dari developer itu sama, tapi kebanyakan itu sudah direnovasi atau dimodifikasi oleh pemilik rumahnya. Jadi kita perlu di sini mendata karakteristik properti yang berbeda-beda, yang beragam ya teman-teman tentunya. Jadi di sini misalnya data yang dikumpulkan atau dikolek bisa berupa data luas bangunan atau luas tanah, kemudian ada berapa ruangan di dalam suatu rumah, ruangan tersebut apa saja, apakah bedroomnya ada 2 atau ada 3, kemudian apakah dia punya dapur, apakah dia punya berapa kamar mandi, apakah dia punya fasilitas seperti kolam renang misalnya, itu adalah karakteristik properti ya teman-teman. Di sini Markandia memilih rumah mana yang disampel itu secara random. Ya, random sampling itu artinya kita memiliki sampling frame. Misalnya yang mau kita teliti adalah jasa lingkungan dari RTH di kawasan RT 08 Kota Bogor misalnya ya, kecamatan tertentu di Kota Bogor. Nah, jadi kita punya list ada berapa properti yang ada di kawasan tersebut yang ingin kita teliti, kita punya listnya, kita punya sampling frame-nya, kemudian kita tentukan berapa jumlah sampel yang representatif untuk diambil dengan jumlah populasi
sekian, misalnya ada 500 atau ada 1000 properti, ya di sana kita menentukan berapa jumlah propertinya yang baik, yang dianggap representatif untuk mewakili 1000 properti tadi. Kemudian misalnya dengan metode statistik tertentu, dengan metode penarikan contoh tertentu, kita menentukan ada 100 rumah atau 50 rumah misalnya yang ingin disurvei. Nah, penentuan rumah mana yang disurvei atau properti mana yang disurvei tadi itu dilakukan secara acak atau secara random. Nah, perlu diingat bahwa sampling secara random ini baru bisa dilakukan apabila kita memiliki sampling frame atau kita punya data properti 1 sampai dengan properti ke 1000. Kemudian setiap anggota populasi atau setiap properti tersebut memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Jadi betul-betul dipilih secara acak. Dipilih secara acak itu sederhananya kayak kalau teman-teman melakukan arisan, ya punya data populasi, punya 1000 atau kalau arisan misalnya ada 50 orang, kemudian dikocok ya siapa yang keluar sebanyak 50 kali, itulah orang-orang atau properti-properti yang akan disampling untuk mendapatkan data yang terkait dengan HPM ini. Ya, jadi betul-betul random. Setiap anggota populasi itu memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Nah, kemudian di sini ditentukan atribut lingkungannya apa ya. Nah, karena ini salah satunya untuk meningkatkan kualitas taman perkotaan adalah dengan meningkatkan area tutupan hijau ya. Jadi memperbanyak tanaman pohon sehingga naungannya atau tutupan dari pohonnya itu semakin meningkat ya. Di sini didekati dengan coverage atau persentase tutupan ya dari setiap properti tadi dengan radius 300 meter. Jadi misalnya ada 50 properti yang akan disampling tadi. Nah, dari masing-masing 50 properti tadi itu dilihat dari jarak 300 meter, berarti dalam suatu lingkaran ya, kalau radius itu ya teman-teman ya, di setiap penjuru itu jaraknya 300 meter, berapa sih persen ya, atau berapa sih luas area yang tertutupi oleh misalnya pepohonan. Kemudian luas area itu dibagi dengan luas area radius 300 meter dari suatu properti. Jadi dihitung dengan rumus lingkaran ya teman-teman ya. Kemudian itu didapatkan dalam satuan persentase. Jadi kalau misalnya luas area radiusnya itu adalah 100 meter, kemudian daerah tutupan pohonnya itu hanya 10 meter persegi saja, maka coverage-nya itu atau tutupannya itu adalah 10%. Kira-kira seperti itu. Kemudian harga properti itu didapatkan dari harga transaksi terbaru ya. Jadi misalnya kapan rumah itu di-purchase atau dibeli atau apakah itu bisa dinilai ya harga propertinya atau dari harga agensi real estate gitu ya. Itulah yang dicatat sebagai price dari properti di sini. Jadi bukan harga perkiraan, tapi betul-betul harga real ya, harga transaksi yang dicatat atau dikumpulkan. Kemudian data-data mengenai karakteristik rumah juga tentu dikumpulkan dengan melihat karakteristik dari rumah tersebut, melihat karakteristik lingkungan ya dari properti tersebut, dan terakhir dikumpulkan juga data sosial ekonomi yang diperoleh dari data sensus terbaru. Kalau data sensusnya tidak ada yang terbaru, bisa juga dikumpulkan melalui proses wawancara ya. Jadi sambil teman-teman nanti ke depannya misalnya melakukan proses survei dari propertinya, juga melakukan survei dari pemiliknya ya, data sosial ekonomi dari pemilik properti tersebut. Nah, setelah data ini dikumpulkan dan ditabulasikan ke dalam Excel misalnya, baru kita bisa lanjut ke perhitungan valuasi manfaat atau jasa lingkungan dari tutupan hijau tadi. Ya. Baik, sampai sini apakah ada pertanyaan? Silakan teman-teman. Terkait HPM-nya ataupun terkait dengan tahapan pertama ini, terkait collecting datanya. Mangga, apakah ada yang mau bertanya? Silakan. Sebelum kita lanjut ke perhitungan.
Ada yang mau bertanya, teman-teman? Terkait tahapan pengumpulan data ini? Karena sebetulnya kalau perhitungan itu relatif ada tahapannya ya teman-teman di sini ya, sudah disajikan dengan lengkap. Tapi tahapan pengumpulan data ini yang sepertinya masih belum disampaikan kemarin, jadi di sini saya tekankan kembali. Ya, kebayang teman-teman kalau nanti mau melakukan studi kasus harus mengumpulkan data sendiri, atau nanti ketika teman-teman bekerja harus melakukan tahapan valuasi mulai dari pengumpulan data seperti ini. Terbayang? Di sini tanya, Bu. Silahkan, ini dengan siapa? Wahyu ya? Iya, Bu. Oke, mangga Wahyu, silahkan. Ya, Bu. Terkait dengan sampling properti, Bu. Itu apakah dicari dengan melalui data sekunder dengan melihat apa dari kayak toko online gitu, atau memang langsung nanya langsung ke masing-masing rumah gitu, Bu? Dan kalau misalnya nanya langsung ke masing-masing rumah, terkadang kan ada orang yang nggak mau ngasih datanya, Bu. Nah, itu untuk meminimalisir hal tersebut gimana, Bu? Kalau dari sudut pandang Bu? Ya, betul sekali Wahyu. Jadi seperti yang pertama saya sampaikan ya Wahyu ya, kita harus memiliki sampling frame. Jadi kondisi di mana kita memiliki sampling frame atau list properti pada kawasan jasa lingkungan yang mau kita teliti itu adalah kondisi yang paling ideal, paling perfect ya. Karena dengan pemilihan sampel secara random ini dari sisi keterwakilan itu seharusnya betul-betul baik ya, betul-betul acak. Nah, kemudian dan sebaran datanya nanti seharusnya bisa menyebar normal. Ya. Nah, tentu saja akan lebih mudah apabila kita memiliki kemudahan untuk mengakses properti yang akan kita sampling tadi ya Wahyu ya. Jadi misalnya yang mau disampling adalah kawasan perumahan tertentu atau kawasan desa tertentu atau kawasan RT tertentu tadi yang saya contohkan ya. Nah, jadi kita perlu menjalin kemitraan gitu ya atau kerjasama atau kita bisa minta bantuan atau pendampingan dari aparat Wahyu. Ya, jadi kalau ini dalam tujuan yang baik, misalnya seperti ini ya, jadi pemerintah daerah bermaksud untuk meningkatkan kualitas taman perkotaan, yang mana manfaat ini pastikan nanti akan dirasakan oleh masyarakat setempat. Seperti itu ya, dan syarat dari supaya pemerintah bisa melakukan proyek ini atau melakukan program ini adalah harus dipastikan bahwa manfaatnya itu memang lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan untuk misalnya meningkatkan area atau luasan tutupan hijau tadi. Nah, kalau dijelaskan atau diberi pengantar dari pihak berwenang seperti misalnya ketua RT atau kepala desa ya, atau kalau skupnya lebih luas lagi oleh camat misalnya kepada masyarakat bahwa maksud dari pengambilan data ini adalah untuk kebermanfaatan mereka juga ke depannya, itu pasti akan memperlancar, akan membantu ya Wahyu ya. Nah, tapi apabila setelah ditentukan secara acak tadi ternyata respondennya itu sangat sulit diakses, sudah melalui bantuan atau pendampingan dari aparat berwenang, tapi masih tidak berkenan dan sangat tertutup untuk diwawancara, itu kita bisa mengganti sampel yang tidak bisa kita akses tersebut dengan kembali menarik sampel baru sebagai pengganti dari sampel yang tidak bisa kita akses tadi. Jadi misalnya kita tidak bisa mengakses 5 rumah tangga yang sangat tertutup gitu ya. Maka dari 1000 data yang kita miliki tadi, minus 45 yang sudah kita wawancara dengan lancar, kita tarik lagi 5 sampel secara acak untuk menggantikan 5 sampel yang tadi susah atau tidak bisa kita wawancara. Seperti itu. Itu adalah kasus yang ideal kalau kita punya sampling frame ya, Wahyu ya. Kalau tidak, maka biasanya sampling ini bisa kita lakukan secara proposif ya. Jadi misalnya Wahyu tahu ya bahwa di suatu kawasan ini ada beberapa tipe properti atau beberapa tipe bangunan. Misalnya ada ruko, kemudian ada rumah
household, rumah tangga ya, pemukiman maksudnya, kemudian ada perkantoran, kemudian ingin ada keterwakilan dari masing-masing tipe properti tadi, ruko, kemudian bangunan perkantoran dan bangunan perumahan, itu juga bisa ditentukan secara purposif ya. Jadi apakah dari awal kalau punya sampling frame-nya itu bisa dibagi ya, misalnya dari 1000 tadi, 200 itu adalah ruko, kemudian 500-nya itu adalah rumah, kemudian 300-nya itu adalah kantor. Nah, itu sampelnya bisa dipecah lagi. Dari 500 kita tarik berapa, dari 200 kita tarik berapa, atau dari 300 kita tarik berapa, itu adalah total sampling ya yang kita harapkan bisa mendapatkan keterwakilan dari masing-masing tipe properti. Misalnya seperti itu. Wahyu bisa juga. Atau kalau kita tidak punya sampling frame-nya, maka kita bisa lakukan secara purposif. Ya, kita menentukan dengan sengaja sampel mana yang kira-kira memenuhi kriteria kita. Jadi misalnya kita punya target sampel ruko sekian, kita punya target sampel rumah sekian, kemudian ada keterwakilan dari rumah tipe besar, tipe kecil, dengan ada yang kamarnya 1, ada yang kamarnya 3, ada yang punya kolam renang, ada yang tidak, misalnya seperti itu. Jadi bisa dilakukan secara purposif apabila tidak memiliki sampling frame, atau kalau memiliki sampling frame dilakukan secara random. Ya, kalau kita memiliki tujuan tambahan, tadi misalnya ingin mendapatkan keterwakilan ya dari ruko atau dari kantor atau dari rumah, itu juga bisa dibagi dari awal ya. Dan kalau kita menemui kendala, misalnya kita tidak bisa mewawancarai beberapa responden yang sudah ditentukan secara acak tadi, kita bisa menarik sampel baru yang bisa menggantikan, tapi sama-sama ditarik secara acak. Jadi jangan metode sampling itu jangan campur-campur ya. Jadi ketika yang 5 tadi misalnya tidak bisa diwawancara, karena tertutup misalnya, kemudian dengan sengaja menentukan penggantinya. Ya, sebaiknya konsisten dipilih juga secara acak dengan metode yang sama seperti awal menentukan 50 sampel tadi. Apakah menjawab, Wahyu? Yang udah Oke, makasih, Bu. apakah sama-sama? Apakah ada yang lain yang ingin bertanya sebelum kita lanjut ke perhitungan? Izin bertanya, Bu. Silahkan, Fasha. Fasha atau Adam nih panggilannya? Adam. Adam, silahkan Adam. Terkait ini radius 300 meter itu nentukannya gimana ya, Bu? Apakah tiap tempat beda-beda gitu? Oke, kalau coverage ini sebetulnya jadi tergantung tujuan dari masing-masing peneliti. Kalau dalam kasus tutupan tutupan hijau misalnya, ini dianggap bahwa dalam radius 300 meter itu manfaatnya masih bisa dirasakan. Seperti itu. Ini untuk kasus tutupan hijau ya, tapi untuk kasus jasa lingkungan lainnya dengan expert judgment, tentu ini dari orang teknis ya, Adam ya. Jadi misalnya kalau tutupan hijau ini kenapa 300 meter? Oh, karena dalam radius 300 meter, sebuah pohon misalnya itu masih bisa menyerap karbon dioksida yang dikeluarkan dan bisa menyalurkan oksigen dengan radius tersebut. Seperti itu, Adam. Tapi tentu kalau ada karakteristik yang lebih rinci dari suatu jasa lingkungan, misalnya pohonnya beda, ya kan tentu beda ya antara pohon satu dengan pohon lain, ada pohon besar, ada pohon kecil yang memiliki karakteristik teknis tadi yang berbeda satu sama lain, dasarnya itu sih, Adam. Apakah menjawab? 300 meter itu dari taman kotanya itu ya? Dari pinggir taman kotanya? Dari propertinya. Jadi dia masih bisa menilai karena dia merasakan manfaat dari area tutupan hijau yang berjarak pada radius yang masih bisa dia rasakan manfaatnya. Kan kalau taman atau RTH itu kan tidak harus di satu spot ya, bisa di sepanjang jalan, Adam. Ya, atau pada beberapa area fasum tertentu kan yang bisa menyebar di suatu kawasan. Oke, baik, Bu. Ya, Paham. oke. Ada lagi teman-teman yang lain?
Izin bertanya, Bu. Boleh, ini dengan siapa? Ainun ya? Iya, Bu, Ainun, Bu. Silakan Ainun. Saya ingin bertanya mengenai sampling properti, Bu. Mhm. Kalau misalnya properti itu ada yang 2 lantai sama 1 lantai, terus ada yang dari bangunan beton sama bangunan kayu, itu dianggap sama atau dibedakan, Bu? Bisa dibedakan ya kalau kita memiliki data populasinya. Ainun ya, misalnya dari 1000 sampling frame tadi kita punya data, kan kita punya data properti 1 sampai properti 1000 ya. Jadi data properti 1 sampai properti 1000 itu tidak hanya misalnya lokasi, alamat, tapi juga ada karakteristiknya, itu kita bisa pecah sampling frame-nya seperti yang tadi saya sampaikan di jawaban pertanyaannya Wahyu. Ya, seperti tadi misalnya ada yang punya kolam renang, ada yang tidak, ada yang bangunan permanen, ada yang tidak misalnya, ada yang dari beton, ada yang 1 lantai, ada yang 2 lantai, itu bisa dari awal ditentukan. Apabila informasi tersebut diketahui dari sampling frame-nya. Nah, kalau tidak diketahui, maka misalnya dengan tujuan supaya semua keterwakilan karakteristik bangunan itu bisa didapat, penentuan sampel juga bisa dilakukan secara purposif, ya. Supaya misalnya, kan kita nggak tahu ini properti Bapak A yang kita pilih, apakah dia uh, uh, tidak hanya Bapak A ya, jadi Bapak A sampai Bapak ke-50 misalnya, itu apakah ada variasi ya, jangan-jangan semua yang kita wawancara itu semuanya rumah 1 lantai, padahal dari 1000 populasi tadi, banyak juga kita lihat ada bangunan yang bertingkat. Nah, kalau kita tidak memiliki informasi tersebut, kita bisa melakukan penentuan sampelnya secara purposif, Ainun. Ya, dengan harapan supaya ada keterwakilan. Tapi kalau dari sampling frame-nya, dari data 1000 tadi itu ada karakteristiknya, misalnya rumah Bapak A adalah rumah dengan luas sekian, tipe bangunan seperti ini, lantainya 1, 2, 3 gitu ya, atau ada basement-nya, ada kolam renang atau tidak, jumlah kamarnya sekian, nah itu bisa dari awal kita bagi supaya ada keterwakilan dari seluruh karakteristik properti. Apakah menjawab, Ainun? Sudah, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi teman-teman? Bu. Boleh, dengan siapa ini? Primawan? Ya, Bu. Prima atau Taruna atau Awan panggilannya? Prima, Bu. Prima. Oke, Prima. Silakan. Izin memastikan aja, Bu. Untuk ini kan studi kasusnya tentang Pemda meningkatkan kualitas taman kota. Nah, sebelum itu dilakukan studi kayak tadi sampling tadi. Untuk samplingnya ini berarti idealnya itu misal tamannya itu ada dalam satu kelurahan gitu. Di kelurahan A misalkan. Itu radiusnya, itu samplingnya bisa dilakukan per radius 300 meter ini atau satu kelurahan diambil semua gitu. Atau bisa dari kelurahan lain juga. Boleh diulangi? Untuk samplingnya secara random, misalkan tadi 1000, nah misal tamannya itu terletak di kelurahan A nih. Nah itu kan radius 300 meter itu kan menerima manfaat dari kualitas taman tersebut. Iya. Nah itu samplingnya itu di sampling per radius atau sekalian dalam satu kelurahan gitu diambil. Oke, jadi kalau kasusnya Prima ini tamannya 1 di tengah kota aja gitu ya. Kalau ini kasusnya ceritanya selain taman perkotaan juga ada RTH yang tersebar atau fasum-fasum yang tersebar. Dan pohon itu atau area tutupan hijau ini tidak hanya dibangun di suatu taman di pusat kota atau di satu titik taman saja, tapi juga menyebar di sepanjang jalan, di lahan-lahan marginal, atau di fasum-fasum yang memang ditujukan untuk RTH, seperti itu. Prima ya. Nah, kalau begitu karena misalnya kita tidak bisa memastikan ini yang mana aja nih kalau kita petakan kan rumit ya karena area tutupan hijaunya itu kan menyebar. Jadi kita bisa teliti untuk satu kawasan tertentu, misalnya kelurahan atau RW misalnya ya. Tapi kalau kasusnya berbeda, tamannya hanya 1 di tengah kota, hanya taman saja, tidak ada area tutupan hijau yang menyebar seperti kasus tadi, maka bisa seperti itu. Kita teliti dalam radius tertentu yang kira-kira masih merasakan manfaat
dari pembangunan taman perkotaan. Apakah menjawab, Prima? Baik Bu, sudah Bu. Baik. Masih ada yang ingin bertanya, teman-teman, terkait tahapan pengumpulan data ini? Masih ada? Tidak ada? Oke. Jadi sudah cukup clear saya rasa ya teman-teman ya. Semoga tidak bingung lagi nanti ke depannya apa yang harus dilakukan ketika harus melakukan tahapan pengumpulan data ya untuk melakukan analisis HPM atau hedonic price method. Nah, tahapan yang kedua, tahapan selanjutnya setelah data ini kita kumpulkan, tentunya ya teman-teman dalam suatu rangkaian analisis sebetulnya proses pengumpulan data ini yang membutuhkan waktu cukup panjang ya dibandingkan perhitungannya. Oleh karena itu tadi saya juga menekankan hal ini. Nah, apabila teman-teman misalnya sudah mengumpulkan data dengan baik, dengan lancar, kemudian datanya itu sudah ditabulasi, sudah dirapihkan di dalam Excel, maka selanjutnya kita bisa melakukan perhitungan ya. Nah, perhitungan ini kita akan lakukan bersama-sama. Jadi teman-teman juga praktik begitu ya. Saya akan mengirimkan filenya ke kolom chat. Mohon waktu sebentar. Oke, sudah terkirim di kolom chat ya. Silakan teman-teman download data tersebut. Jadi ceritanya di sini teman-teman sudah melalui proses pengambilan data ya. Kemudian data tersebut sudah dirapikan, sudah dipilih ya, pencilan-pencilan sudah dieliminasi, dan data tersebut sudah ditabulasi dengan rapi sehingga contohnya adalah seperti file yang sudah saya share di sheet pertama. Oke, semuanya sudah download. Silakan dibuka file tersebut. Ada yang belum mendownload, teman-teman? Sudah semua? Ini teman-teman semua posisinya ada di domisili masing-masing ya? Masih masih daring ya semuanya ya? Iya, Bu. Ya, Iya, Bu. Bu. Oh, oke. Dari mana nih asal daerahnya teman-teman? Yang ada yang dari Bogor? Ada orang Bogor nggak? Nggak ada ya? Nggak ada Bu. Nggak ada. Teman saya orang Bogor, Bu. Kenapa? Temennya yang orang Bogor. Siapa barusan? Helmi ya? Iya, Bu. Helmi bukan orang Bogor, Bukan, Bu. tapi pacarnya yang orang Bogor. Bukan, Bu. Kalau paling jauh dari mana teman-teman? Ada yang di time zone WITA atau WIT? Ada, Bu. Isran dari mana, Isran? Dari Makassar, Bu. Oh, Makassar. Ada yang lebih jauh dari Isran? Jadi teman-teman ini dari awal berarti belum pernah berjumpa secara langsung ya, satu sama lain ya? Ada Belum, yang Bu. udah, ada yang belum Bu. Oke, ini kalau di portal, ini ada yang tulisannya PTM, ada yang tulisannya belum isi SAK. Ini maksudnya apa ya teman-teman? PTM ini apakah artinya teman-teman hadir langsung di kampus? Bukan ya? Kalau di Itu mungkin untuk kelas Di- tingkat 1. kalau di portal itu ada yang online sama ada yang offline kan Bu. Kalau yang offline tuh khusus untuk tugas belajar gitu, AP sama mahasiswa tingkat 1.
Karena di di portal saya di bawahnya kartu mengajar itu ada nomor, nama, NPM, metode. Nah, metode ini ada yang isinya PTM, ada yang isinya belum isi SAK. Itu saya kurang paham sih. Jadi penasaran gitu bedanya apa. Tapi teman-teman nggak ada yang online, offline ya? Berarti semuanya pure online meskipun teman-teman yang domisilinya di Jakarta ya? Iya, Bu, betul. Iya, Karena Bu. kami di IPB sudah mulai hybrid. Jadi beberapa ada yang sudah 60% ada yang sudah bersedia kuliah offline, jadi sudah datang kembali, sisanya masih online. Jadi saya kalau ngajar di kelas, ngajar yang hadir di kelas, juga ngajar yang online di Zoom. Gitu. Stan rupanya belum ya. Oke, teman-teman semua sudah download? Sudah dibuka filenya? Ini yang saya share screen betul Excel ya? Iya, Bu, betul. Benar ya? Oke. Oke, teman-teman. Jadi ini adalah file latihannya. File latihan ini untuk pertemuan ini ditargetkan teman-teman melakukan juga. Jadi tidak hanya melihat saya mendemonstrasikan, tapi teman-teman juga praktek ya, mensimulasikan hal yang sama. Kemudian file Excel ini nanti dikumpulkan ya sebagai bukti bahwa teman-teman memang sudah mengikuti perkuliahan, selain hadir di Zoom juga turut mengaplikasikan atau mensimulasikan penerapan dari metode HPM ini. Nanti mengenai teknis pengumpulan latihan ini akan saya infokan melalui Randa karena saya tidak tergabung di grup WhatsApp ya. Jadi nanti Randa bisa meneruskan informasi tersebut ke teman-teman untuk dikumpulkan sesuai dengan jam perkuliahan. Jadi sebaiknya jangan ditunda ya, karena batas waktu pengumpulannya adalah di pukul 10 hari ini. Oke, moga-moga kita bisa selesai sebelum itu, tapi nanti kalau misalnya terlalu mepet, saya bisa kasih tambahan waktu ya. Oke, nah teman-teman boleh dilihat ke sheet pertama, sheet HPM. Jadi ini adalah data dari observasi sebanyak 30 ya. Jadi sampelnya ada 30 di sini yang sudah diambil data tentang harga propertinya atau harga rumahnya beserta informasi-informasi lain. Jadi yang ada di kolom A itu adalah nomor responden atau nomor observasi, di kolom B itu adalah price ya dari properti. Untuk keterangan rekan-rekan bisa simak di PPT ya, di PPT slide ke-8 atau slide setelah tadi saya tampilkan tentang pengumpulan data, di situ ada tahapan simulasi HPM. Nah, teman-teman sebetulnya bisa mengikuti tahapan simulasi di slide tersebut. Tapi supaya lebih lancar, di sini kita bisa praktekkan bersama-sama. Ya, keterangan dari masing-masing variabel sudah tersedia pada bagian bawah slide ke-8. Ya, OBS itu adalah jumlah observasi atau nomor observasi, price X adalah harga properti, NAMRU adalah jumlah kamar di dalam suatu properti, kemudian in the P itu adalah apakah rumah tersebut dia detached atau tidak detached. Detached itu berarti dia tidak nempel satu sama lain. Ya kan sekarang bangunan banyak yang nempel-nempel ya, nyambung-nyambung, jadi dindingnya itu berdekatan, melekat satu sama lain, atau bahkan ada yang hanya dipisahkan oleh satu dinding saja ya. Ini dibuat dalam variabel dummy ya. Jadi diberikan nilai 1 apabila dia merupakan detached house atau rumahnya tidak dempet, dan 0 apabila lainnya, otherwise ya, kebalikannya. Jadi kalau dia nempel itu diisi 0, kalau dia tidak nempel itu diisi 1 ya. Nah, seperti tadi apakah rumah itu 2 tingkat atau lebih dari 1 tingkat atau punya kolam renang atau punya pagar atau punya karakteristik yang sifatnya itu iya atau tidak, punya atau tidak, itu kita gunakan variabel dummy seperti ini. Jadi bisa diisi 1 atau 0 ya. Kemudian
variabel selanjutnya distance atau distance itu merupakan jarak dari properti tersebut ke pusat kota. Jadi pusat kota itu misalnya kalau di Kabupaten Bogor ke Kota Bogor, atau misalnya saya tinggal di suatu kecamatan yang jauh dari ibu kota kabupaten, ya, itu bisa didekati dengan jarak tersebut. Nah, kemudian murder adalah tingkat kejahatan di lingkungan sekitar properti tersebut. Di sini satuannya misalnya per tahun itu ada berapa kasus, ya, atau ada berapa kasus per 100 rumah gitu ya. Kemudian broad L adalah broadleaf tree coverage rate, ya, covered area per total area. Seperti yang tadi sudah saya sampaikan, berapa luas tutupan hijaunya, tutupan pohon broadleaf ini dibagi dengan total area atau total radius 300 meter misalnya di sekitar properti tersebut. Kemudian red hoe itu adalah pendapatan rumah tangga, ini adalah karakteristik sosial ekonomi. Kemudian kompon ini adalah komponen dari rumah tangga atau ada berapa jumlah anggota rumah tangga atau anggota keluarga dari pemilik properti tersebut, ya. Nah, dari indikator-indikator ini atau dari variabel-variabel ini kita bisa mengira-ngira, teman-teman, mana yang termasuk sebagai karakteristik properti, mana yang termasuk sebagai karakteristik lingkungan, ya, lingkungan sekitar, mana yang termasuk sebagai karakteristik lingkungan, dan mana yang termasuk sebagai karakteristik sosial ekonomi. Ada yang mau berpendapat kira-kira yang termasuk karakteristik properti itu variabel yang mana ya, teman-teman ya? Bro, jumlah kamar. Jumlah kamar, dan itu saja? Yang temboknya nempel. Kami variabel. Independensi dari rumah itu ya, in the P ini ya. Kemudian kalau distance itu variabel apa? Atribut apa? Lingkungan sekitar. Kalau murder? Lingkungan sekitar juga. Lingkungan sekitar juga. Contoh lain dari lingkungan sekitar ini, misalnya polusi suara, gitu ya teman-teman ya. Atau apalagi ya, yaitu tingkat kejahatan, intinya hal-hal yang terkait dengan lingkungan sekitar, seperti misalnya apakah ada security, ya. Kira-kira seperti itu. Kalau broad L ini sudah disampaikan tadi ya, merupakan indikator dari karakteristik lingkungan atau atribut lingkungan. Sementara red hoe atau kompon dengan kompon ini adalah karakteristik sosial ekonomi. Nah, rekan-rekan boleh dilihat ke slide nomor 9. Ya, jadi di sini kita akan menduga atau mengestimasi fungsi harga properti price X sebagai fungsi dari broad L, NAMRU, distance, murder, dan in the P. Ya, jadi kita meregresikan atau mengestimasi suatu fungsi harga properti yang dipengaruhi oleh variabel karakteristik properti, yaitu NAMRU dan in the P, kemudian karakteristik lingkungan sekitar, yaitu distance dan murder, dan karakteristik lingkungan, yaitu broad L. Untuk variabel red hoe dan kompon, itu akan kita gunakan nanti, karena variabel ini tidak mempengaruhi price of property secara langsung ya. Nah, di sini fungsi yang disusun adalah fungsi eksponensial ya teman-teman ya. Jadi bisa dilihat di poin kedua, baris ketiga, itu adalah fungsinya E itu eksponensial dari B0 ditambah B1 in the P, kemudian dikalikan broad L pangkat B2, dikalikan NAMRU pangkat B3, dikalikan distance pangkat B4, dikalikan murder pangkat B5. Ya, kemudian fungsi ini ditransformasi menjadi fungsi logaritma supaya bisa kita estimasi dengan metode OLS ya, atau regresi linear berganda. Nah, sehingga kita kembali ke Excel, dari data di sheet 1, kita selanjutnya mentransformasi data ini ke dalam bentuk logaritma natural.
Ya, kalau ada yang bertanya, kenapa fungsinya bentuknya harus seperti ini? Kenapa fungsinya bentuknya eksponensial, Bu? Bukan fungsi linear biasa, ya. Ini semua teman-teman diputuskan tentunya dengan mencari model yang terbaik, ya. Sebelumnya mohon maaf, apakah teman-teman mendapatkan mata kuliah yang mengajarkan tentang regresi sebelumnya? Dapat, Bu. Di mata kuliah apa kalau boleh tahu? Statistika. Statistika, ya. Dapat ekonometrika nggak? Aplikasi statistik di model ekonomi? Tidak, Bu. Belum ya? Oke. Jadi teman-teman, kalau bagi kami orang ekonomi, ya, ketika kita mau mengestimasi hubungan antara atau pengaruh ya dari variabel independen terhadap variabel dependen atau variabel X terhadap variabel Y, itu kan bentuk model ada banyak ya teman-teman ya. Hubungan antara X dengan Y itu bisa saja linier, bisa saja bentuknya tidak linier, bisa kuadratik, bisa kubik, atau bisa dalam bentuk eksponensial seperti ini. Model mana yang kita pilih adalah model yang memberikan hasil yang terbaik sesuai dengan kriteria pemilihan model. Baik itu secara ekonomi, secara statistik, maupun secara ekonometrik. Kalau secara ekonomi itu yang perlu kita perhatikan adalah hubungan antar variabelnya, apakah betul dari sisi tanda. Jangan sampai kita menduga misalnya di fungsi permintaan, hubungan antara harga dengan permintaan itu kan berbanding terbalik, harusnya berbanding negatif selama barang itu adalah barang normal. Ya, kemudian ternyata dengan suatu model linier itu tandanya itu tidak negatif tapi positif. Nah, kita bisa melakukan transformasi model ya, atau kita bisa menyusun model lain yang barangkali hasilnya itu memberikan tanda yang lebih sesuai dengan hipotesis yang sudah kita tentukan di awal. Ya, jadi seperti itu tahapannya ya, dan model logaritmik ini dalam bentuk LEN ini juga bisa meminimalisir munculnya pelanggaran terhadap asumsi klasiknya OLS ya teman-teman ya, seperti heteroskedastisitas atau autokorelasi. Mungkin kalau pernah dengar multikolinearitas itu bisa diminimalisir dengan melakukan transformasi data. Ya, bisa dilihat di sini price X ini nilainya besar-besar ya teman-teman ya, dalam puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Sementara variabel X-nya itu nilainya satuan ya, kemudian ada yang puluhan. Jadi nilainya itu kecil ya. Nah, untuk mengurangi atau memperkecil distribusi ya dari data itu bisa dilakukan dengan melakukan transformasi logaritmik. Nah, jadi tahapan yang harus kita lakukan adalah kita melenkan atau logaritma naturalkan ya. Ini adalah logaritma dengan bilangan natural E ya, 2,71 sekian, dengan cara misalnya untuk price X di kolom L7 saya ketik sama dengan ln ln buka kurung dan saya sorot price X di kolom B7. Jadi yang price X yang harganya 50.847 ini saya transformasi ke dalam bentuk LEN, nilainya adalah 10,836 sekian. Ya. Nah, ini formulanya tinggal kita copy saja untuk setiap observasi atau untuk setiap baris ya, teman-teman semua ya. Dan kita lanjutkan untuk variabel-variabel lainnya, kecuali variabel in the P, karena ini adalah variabel dummy yang nilainya 0 atau 1, kita tidak perlu melakukan transformasi logaritmik. Jadi yang numrow, distant, dan murder ini, kita lakukan tahapan yang sama, seperti ketika kita mau melenkan harga dari X, ya, atau harga dari properti. Sama dengan LEN, kita sorot nilai numrow untuk observasi 1, kemudian kita copy formulanya. Silahkan dilanjutkan, kalau yang in the P ini kita isi nilainya sama dengan nilai aslinya ya, jadi tidak kita logaritmakan. Kemudian distance juga sama, kita lenkan.
Ya, kalau sudah seperti ini formulanya bisa di-copy ke kanan, ya, dan ke bawah. Nah, seperti ini. Supaya desimalnya tidak terlalu banyak, teman-teman mungkin bisa dikurangi ya, supaya tidak terlalu penuh layarnya. Oke, apakah sudah semua? Ada yang kesulitan dalam melearn-kan? Atau belum selesai? Yang sudah selesai boleh raise hand mungkin supaya saya bisa tahu progres teman-teman. Yang sudah melearn-kan variabel price X sampai kompon. Silakan raise hand. Kita tunggu sampai semuanya raise hand ya, biar kita bergerak sama-sama. Baru 19, sisanya silakan teman-teman take your time, nggak apa-apa. Yang sudah bisa istirahat dulu ya, peregangan. 23 orang, masih ada 5 lagi. Tinggal Adam, Wahyu. Oh, Adam dan Wahyu. Adam, tinggal Adam. Adam, apakah sudah? Ada kendala? Lanjut, Bu. Sudah? Sudah belum, Adam? Udah, Bu. Sudah, oke. Silakan lower hand lagi teman-teman semua. Oke, nah tahapan selanjutnya bisa disimak pada slide adalah kita melakukan analisis regresi berganda dari price X sebagai variabel dependent yang dipengaruhi oleh variabel-variabel karakteristik atau atributnya. Ya, pekan lalu, 2 pekan lalu sudah bisa menggunakan regresi ya teman-teman di Excel ya. Caranya klik data, data analysis, kemudian pilih regression, klik OK. Saya ulangi, di bagian atas klik data, bagian kanan ada data analysis, kemudian pilih regression, dan klik OK. Maka akan muncul jendela seperti ini. Nah, teman-teman silahkan memilih input Y-nya. Y adalah variabel dependent atau variabel yang dipengaruhi, yaitu variabel learn price X. Silahkan disorot sama labelnya, nggak apa-apa. Nanti kita bisa centang label di sini. Selanjutnya, di input X-nya kita pilih variabel learn numru sampai learn broad L. Silakan diblok sampai observasi ke-30. Kemudian output range-nya dipilih saja di regresi fungsi harga. Kemudian klik OK. Sebentar, 636. Oke, kalau gitu output range-nya boleh di new worksheet, teman-teman. Ini kenapa nggak bisa ya? Sebentar ya. Ada yang sudah keluar hasilnya? Udah. Oke, malah saya nih yang Excel-nya nggak bisa. Sebentar ya. Oke, kita pakai new worksheet aja. Oke, keluar hasilnya seperti ini. Boleh raise hand bagi yang sudah keluar hasil regresinya.
18 orang. Dua 22 orang, 23, 24, 25. Sama semua hasilnya ya, teman-teman ya, karena data yang kita gunakan sama. Variabel yang kita pilih itu sama, ya. Nah, inilah yang harus kita lakukan selanjutnya. Jadi, yang saya sampaikan tadi ya, teman-teman ya, kita dalam melihat apakah suatu model ini sudah baik atau tidak, itu dengan cara melihat kesesuaian tanda dulu yang pertama. Nih, tanda dari koefisien yang sudah kita dapatkan. Yang saya berikan warna merah, ya. Jadi, tanda ini menggambarkan nilai parameter ya yang sudah kita duga tadi, atau nilai B0 sampai B5 tadi ya. Nah, bisa dilihat di bagian len 6 koefisien yang diperoleh adalah 0,5, positif ya teman-teman ya. Ini artinya apa? Semakin besar jumlah number of room-nya, atau semakin banyak jumlah ruangan atau jumlah kamar pada suatu properti, maka harga dari properti tersebut juga akan semakin tinggi. Hubungannya positif. Ya. Yang kedua adalah in the P. In the P ini, kalau berdasarkan informasi di PPT, bernilai 1 apabila rumahnya itu detached. Ya. Tentu rumah yang detached dengan rumah yang dempet, yang nempel satu sama lain, itu yang harganya lebih tinggi, yang mana kira-kira, Adam? Yang terpisah, Bu. Yang detached ya. Jadi, tanda yang positif ini menandakan kalau rumah itu detached, maka harga rumah itu akan meningkat. Ya. Nah, sebaliknya kalau nilainya 0, itu artinya nilainya akan lebih rendah. Kemudian distan. Ya, distan ini definisinya adalah jarak dari pusat kota. Ketika tanda yang didapatkan hasilnya negatif, ini artinya semakin jauh jarak suatu properti dari pusat kota, kan distan ini kalau nilainya semakin jauh, semakin besar, itu artinya jaraknya semakin jauh ya teman-teman ya. Yang nilai distannya 10 dengan yang nilai distannya 1000, itu kan artinya jarak dari pusat kota yang 1000 kilo itu kan jauh banget dibandingkan yang 10 kilo aja. Nah, ini tandanya negatif. Jadi sudah sesuai dengan tanda yang kita harapkan. Murder. Murder ini menggambarkan tingkat kejahatan, yang mana tentu saja hipotesisnya, kalau suatu properti itu ada di lingkungan yang tingkat kejahatannya tinggi, maka pasti harga properti tersebut akan semakin murah, ya, karena orang-orang nggak ingin membeli properti, atau kalau properti ini adalah rumah, orang-orang tidak ingin tinggal di kawasan atau di rumah yang tingkat kejahatannya itu tinggi, sehingga harga propertinya pasti akan lebih murah. Kemudian yang terakhir adalah Len Broad L, atau area coverage ya, tutupan hijau tadi. Nah, semakin banyak area tutupan hijau di sekitar properti tersebut, maka harga properti tersebut akan bernilai lebih tinggi. Ya, nah inilah yang saya maksud teman-teman tadi dengan pemilihan model yang terbaik. Yang pertama adalah kita melihat apakah tandanya ini sesuai. Ya, kalau tidak, apakah ada alasan atau ada justifikasi terhadap ketidaksesuaian dengan hipotesis tadi. Yang kedua adalah kriteria statistik. Lihat dari nilai R-square-nya. R-square-nya cukup besar di sini, 90%. 90%, adjusted-nya 87,9%. Artinya keragaman dari harga properti itu bisa dijelaskan oleh 87% keragaman dari variabel-variabel independen yang sudah kita masukkan di dalam model. Terakhir kita lihat p-value ya, atau nilai signifikansi dari masing-masing variabel terhadap variabel harga properti.
kalau misalnya taraf nyata yang kita gunakan adalah 5%, kita bisa lihat di sini ada 3 buah variabel yang berpengaruh secara signifikan. Bisa dilihat dari nilai p-value yang bernilai lebih kecil daripada alfa sebesar 5%. Rasanya itu sudah diajarkan di statistik ya, teman-teman ya. Nah, karena model ini sudah baik, sudah sesuai dengan tadi ya, kriteria ekonomi, kriteria statistik, dan kriteria ekonometrik, maka kita bisa menggunakan hasil yang kita peroleh dari model ini untuk dilanjutkan ke analisis selanjutnya. Nah, dari model ini yang akan kita gunakan adalah nilai koefisien dari variabel Len Broad L, atau yang saya highlight berwarna orange. Ya, di sini nilai koefisien yang saya dapat adalah 0,168. Sama nggak dengan teman-teman semua? Sama, Bu. Sama, ada yang berbeda? Nah, teman-teman, karena di sini sudah ada template-nya ya di sheet ketiga, mungkin teman-teman yang tadi hasilnya itu ada di sheet baru, ini bisa di-copy tabelnya ke tabel regresi fungsi harga. Seperti ini. Ya, supaya seragam nanti kami mengecek jawaban dari teman-teman semua itu ada jawabannya di sheet ketiga. Nah, kemudian teman-teman diminta untuk menginterpretasikan nih di sini. Definisi ya dari masing-masing koefisien yang sudah diperoleh, itu interpretasinya apa. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau tandanya positif itu artinya apa? Kalau nilainya 0,5 itu artinya apa? Nah, yang agak berbeda adalah interpretasi kalau fungsi ini adalah fungsi double log seperti ini, jadi Y-nya di-log-kan dan X-nya di-log-kan. Ini artinya, saya beri contoh saja untuk variabel Namru ya, kalau jumlah kamarnya itu meningkat sebesar 1%, maka harga dari properti tersebut akan meningkat sebesar 5%. Jadi karena ini kita logaritmakan, teman-teman, maka tanda dari koefisiennya ini, atau nilai koefisiennya ini adalah dalam satuan persen. Beda dengan kalau regresi linear biasa yang tidak dilogaritmakan. Kalau misalnya ini tidak dilenkan, baik Y maupun X-nya, artinya kan kalau jumlah ruangannya kita tambah satu satuan atau satu ruangan, maka harga dari properti akan meningkat 20,5 juta, misalnya seperti itu. Ya, interpretasinya. Tapi ketika ini dalam bentuk Len, ini hubungannya adalah dengan persentase perubahan X akan berpengaruh terhadap persentase perubahan Y sebesar sekian persen. Ya, jadi silahkan ini diinterpretasikan ya untuk masing-masing variabel, termasuk juga Len Broad L. Di sini teman-teman bisa ketik aja nanti ya secara manual. Jika misalnya nilai koefisien dari Len Namru adalah 0,50855. Artinya, nah ini bisa dilanjutkan. Ini dibahas semua ya, supaya teman-teman paham maksud dari hal ini. Karena HPM ini juga bisa kita gunakan hanya untuk sekedar melihat pengaruh. Jadi pengaruh dari variabel A atau atribut A terhadap harga properti. Itu bisa kita lihat, teman-teman. Ya, misalnya beberapa waktu lalu teman saya ada yang meneliti pembangunan Bandara Kertajati di Majalengka, apakah itu berpengaruh terhadap harga properti di kawasan sekitar bandara misalnya. Nah, ada rumah-rumah yang terkena dampak langsung, ada yang tidak. Nah, itu apakah berpengaruh atau tidak secara ekonometrik. Nah, itu bisa diteliti dengan cara ini. Hanya sekedar untuk melihat faktor-faktor. Dan kalau sampai situ, teman-teman harus bisa menginterpretasikan apa maksudnya atau apa artinya. Ya, silakan nanti diisi di sini. Nah, kalau sudah, kita bisa lanjut ke perhitungan implicit price, ya, teman-teman ya. Nah, untuk menghitung implicit price ini, tahapannya sudah ada juga pada slide, bisa dilihat di slide ke-10, ya, di mana untuk menghitung implicit price ini adalah kita menggunakan
koefisien dari Lenbrot L tadi, atau yang saya highlight berwarna orange. Tadi nilainya adalah 0,168706. Nah, ini bisa di-copy atau bisa dirujuk ya dari sel keempat. Nih B2 di sheet keempat ke nilai 0,168706 di sheet ketiga atau nilai koefisien dari Brod L. Ya. Nah, kemudian selanjutnya kita menghitung implicit price untuk masing-masing observasi. Nah, caranya adalah sama dengan nilai koefisien dari Lenbrot L dikali dengan price X dibagi dengan nilai Brod L. Ya, dilihat kembali di PPT-nya. Koefisien Lenbrot L atau beta 2, B2, itu dikalikan dengan price X dibagi dengan Brod L. Atau dibagi Brod L dulu dikalikan price X, nggak masalah. Klik Enter. Sudah? Untuk observasi pertama, kita dapatkan implicit price dari Brod L-nya itu adalah 4.289. Ya, ini kita bisa copy nih ke bawah semuanya, formula ini. Oh, salah. Kalau mau di copy ke bawah, seharusnya B2 ini kita kunci dulu ya dengan $. Bagi yang sudah menghitung implicit price, boleh raise hand. Sekali lagi saya ulangi, teman-teman copy dulu koefisien dari Lenbrot L-nya ke sel B2, kemudian hitung implicit price dari Brod L dengan rumus B2 tadi, sel B2, kemudian dikunci supaya kita bisa copy ke bawah, dikalikan dengan price X untuk masing-masing observasi, dibagi dengan Brod L untuk masing-masing observasi. Oke, kemudian silakan formula ini di-copy ke bawah sebanyak 30 observasi. Nah, ini artinya kita sudah dapat implicit price ya, teman-teman ya, dari masing-masing observasi. Jadi implicit price ini menggambarkan tingkat harga yang bersedia dibayarkan oleh masing-masing responden atau oleh masing-masing observasi di sini untuk mendapatkan nilai Brod L seperti yang ada di kolom C. Definisinya kira-kira seperti itu. Nah, karena di sini nilai Brod L-nya berbeda-beda satu sama lain, ya, maka implicit price-nya juga berbeda-beda, teman-teman, ya. Sudah, baru 22 orang yang raise hand. Yang lain kalau ada kendala, silakan disampaikan ya, kesulitannya di mana. Oke, sudah semua ya. Oke, terima kasih teman-teman. Silakan diturunkan kembali tangannya supaya nggak pegel. Oke, bisa dilihat di PPT selanjutnya apa yang kita lakukan, teman-teman. Nah, setelah kita mendapatkan implicit price ini, selanjutnya adalah kita menduga atau mengestimasi fungsi implicit price atau inverse demand function dari Brod L. Ya. Jadi yang kita lakukan adalah kita meregresikan fungsi harga, ya, di mana harganya ini adalah implicit price yang dipengaruhi oleh variabel Brod L, kemudian dipengaruhi juga oleh ini variabel sosial ekonomi,
Ya, sebetulnya seharusnya kan implicit price ini yang mempengaruhi broad L ya teman-teman ya, tapi di dalam kurva permintaan itu yang menjadi aksis Y-nya itu adalah harga. Padahal di dalam interpretasinya seharusnya permintaan itu yang dipengaruhi oleh tingkat harga. Tapi karena di dalam estimasi fungsi itu harga itu menjadi sumbu Y, ya kan? Demand itu Y-nya itu adalah harga, X-nya itu adalah quantity demand-nya, maka di sini kita membuat suatu fungsi di mana fungsi implicit price itu dipengaruhi oleh variabel key-nya, atau key-nya itu di sini adalah broad L, dan juga variabel lain yang kiranya mempengaruhi permintaan dari jasa lingkungan ini. Nah, variabel lain tadi adalah variabel sosial ekonomi, yaitu Redhow dan Kompon, yang berpengaruh ya terhadap permintaan dari rumah tangga atau observasi terhadap jasa lingkungan. Ya, nah tadi di sheet olah data kita sudah melenkan belum? Sudah ya teman-teman ya, di kolom R dan kolom S kita sudah melenkan variabel Redhow dan variabel Kompon. Yang belum adalah kita harus melenkan variabel implicit price. Jadi kita kembali ke sheet 2. Di kolom T itu ada kolom len implicit price, len IMPLT. Ya, ini maksudnya supaya basis datanya itu satu, jadi kita kembali ke sini dan kita melenkan nilai implicit price yang sudah kita peroleh dari sheet keempat tadi, ya, menjadi dalam bentuk logaritma natural. Caranya sama, kita klik sama dengan, ketik sama dengan, kemudian learn, buka kurung, kita sorot sheet keempat, kita pilih sel observasi pertama, kolom implicit price. Kemudian tutup kurung dan enter. Ini adalah nilai learn dari implicit price yang diperoleh di sheet keempat. Atau kalau teman-teman mau di copy dulu ini sheetnya, kolomnya ke sini misalnya, ya. Oh tapi ini nggak sejajar ya. Dari sini misalnya mau di copy dulu value-nya, kemudian di-learn-kan dari sini juga nggak masalah. Nah misalnya seperti ini, kemudian ini learn-nya merujuk ke sini juga nggak apa-apa ya, cuman karena supaya nggak banyak-banyak kolom tadi saya langsung melenkan ke sel yang ada di sheet keempat ya. Kemudian dengan cara yang sama kita copy ya formulanya sampai observasi ke 30. Cek konsistensi formulanya, pastikan bahwa ini learn kolom D di sheet keempat. Bagi yang sudah, boleh raise hand, teman-teman. Yang sudah melenkan implicit price. Tinggal berapa orang lagi yang belum? Satu lagi. Sudah raise hand semua? Mohon maaf sebelumnya ini yang join dengan akun tidak ada nama, hanya titik saja. Ini apakah mahasiswa? Ada yang double account? Oke, sudah keluar. Baik, teman-teman sudah semua ya? Oke, kita cek lagi. Tahapan selanjutnya adalah kita meregresikan ya learn dari implicit price terhadap learn dari broad L, kemudian learn dari Redhow, dan learn dari Kompon. Caranya sama seperti ketika teman-teman melakukan regresi yang pertama. Klik data, kemudian data analysis, klik, pilih regression, oke. Nah, sekarang ini tinggal diganti saja ya, nilai dari input Y dan X-nya. Sekarang yang menjadi input Y adalah learn implicit. Ya, ini silahkan diblok. Kalau di saya ini ada di T6 sampai T36. Ya, ini sudah termasuk labelnya.
Kemudian input X-nya adalah mulai dari len broad L sampai len kompon, mulai dari baris ke-6 sampai baris ke-36 juga. Ya, outputnya boleh di new worksheet saja, kemudian klik OK. Nah, akan keluar hasil seperti ini. Ada yang sudah keluar hasil regresinya? Silakan raise hand bagi yang sudah. Bagi yang belum, kita tunggu teman-teman. Oke, sudah semua ya. Nah, kembali kita lihat tanda dari koefisiennya ya, teman-teman ya. Di sini yang akan saya beri highlight berwarna merah, ini adalah tanda dari koefisien yang mempengaruhi variabel harga implisit tadi ya. Harga implisit sekali lagi adalah harga yang bersedia dibayarkan untuk mendapatkan broad L. Ya, nah di sini tentu saja harga tersebut akan berhubungan terbalik atau berhubungan secara negatif dengan len broad L. Ya, semakin mahal harga, maka dia akan memiliki hubungan yang terbalik dengan permintaan dari broad L-nya. Di sini koefisien broad L yang saya dapatkan adalah minus 0,85304345. Ada yang berbeda? Oke, nah sekali lagi file tadi boleh di-copy ke sheet kelima ya teman-teman, supaya nanti kita konsisten dalam pengerjaannya satu sama lain. Silakan di-copy di sini. Ya, nah kemudian sama halnya seperti tadi ketika meregresikan fungsi harga, di sini rekan-rekan juga harus menginterpretasikan ya pengaruh ya atau hubungan atau nilai dari masing-masing variabel terhadap harga implisit. Nah, yang perlu kita perhatikan dan akan kita gunakan untuk perhitungan selanjutnya adalah nilai koefisien dari broad L, dari red hole, dan dari kompon ini, termasuk juga intercept-nya. Jadi kita akan pakai semua. Ya, kita cek dulu ke kolom ke sheet ke-6, teman-teman. Ya, di sini di bagian kanan kolom H dan I baris ke-5 sampai 9 itu ada tempat untuk mengcopy ya nilai koefisien yang diperoleh dari regresi di sheet ke-5. Ini silakan di-copy dulu nilai koefisiennya ya. Nah, seperti ini. Kemudian perhatikan perintah yang ada di bagian atas file Excel. Itu uplim, yakni kondisi atribut lingkungan broad L setelah ada peningkatan tree coverage dari pemerintah. Ya, jadi sekarang kita mau lihat bagaimana sih manfaat ya dari responden yang diukur dari nilai surplus konsumen apabila terjadi peningkatan broadleaf coverage sebesar 10%. Ya. Nah, tadi karena broadleaf coverage ini sudah dinyatakan dalam satuan persentase coverage ya. Jadi dari 100% ini hanya 2% untuk responden 1, untuk responden 2 ini dari 4% hanya sebesar ini ya. Ini sekarang kita semuanya tambahkan dengan 10%. Jadi ini akan ditingkatkan 10% semuanya secara merata ya di setiap kawasan yang dirasakan oleh setiap observasi. Rumusnya adalah kita mengisi kolom C atau kolom uplim. Ya, ini adalah broad L yang diimprove nanti oleh pemerintah sebesar 10%. Nilainya adalah sebesar nilai broad L untuk masing-masing observasi ditambah 10. Ya. Jadi untuk observasi pertama nanti setelah program ini dilakukan, tutupan hijauannya itu menjadi 12%.
Untuk yang tadinya 4 menjadi 14%, untuk yang tadinya 6 menjadi 16%, dan seterusnya sampai observasi ke 30. Sudah? Saya rasa nggak ada masalah ya, tinggal menjumlahkan saja ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya ini mungkin tahapan perhitungan yang paling rumit dibandingkan yang sudah kita lakukan tadi ya teman-teman. Selanjutnya kita menghitung nilai consumer surplus ya dari masing-masing observasi. Caranya bagaimana? Caranya seperti yang sudah tersedia pada slide ya, atau sebentar saya akan kirimkan file dari buku Markandianya supaya teman-teman bisa lebih jelas. Silakan di-download ya teman-teman yang sudah saya upload di kolom chat. Cuplikan dari literatur Prof. Markandia di situ. Silakan dilihat pada halaman ke-4, halaman terakhir ya. Kalau misalnya lihat di sini pusing, formulanya di PPT-nya bisa lihat di file yang saya barusan share. Saya pribadi merasa lebih mudah memahami dari literatur tersebut. Ya, silakan dicek. Atau saya juga akan share screen mungkin sebentar. Sekarang yang terlihat di layar apa, teman-teman? File PDF. File PDF ya. Oke. Nah, teman-teman juga bisa buka sendiri ya. Ini ada di file PPT, PDF yang keempat di bagian kanan atas. Ya, teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara menghitung consumer surplus ya, teman-teman ya. Sudah diajarkan atau belum menghitung surplus konsumen? Sudah Bu kemarin Bu. Sudah ya? Tapi ITM. ITM Bu tapi Bu. Oh, di TCM ya. Oke, intinya teman-teman, tadi dari kita meregresikan fungsi harga implisit, kita sudah mendapatkan hubungan antara harga dengan kuantitas dari jasa lingkungan, yaitu broadleaf coverage ya. Nah, sama halnya seperti fungsi permintaan barang atau jasa lain. Sebentar, saya coba gambarkan. Ya. Oke. Nah, fungsi demand itu bentuknya kan seperti ini ya teman-teman ya. Menggambarkan hubungan antara P atau harga, ini harga implisit tadi dengan kuantitas ya. Nah, yang kita estimasi tadi adalah fungsi permintaan yang bentuknya memiliki slope negatif seperti ini. Ya, ini adalah demand for broadleaf. Ya, ini adalah kuantiti dari broadleaf. Hubungannya tadi bersifat negatif ya. Jadi semakin tinggi harganya, demand-nya juga semakin kecil nih. Semakin tinggi harga, demand-nya akan semakin kecil ke kiri, dan harganya semakin murah, maka demand-nya akan semakin besar ke kanan. Ya. Nah, pada dasarnya kurva demand ini menggambarkan kesediaan membayar dari konsumen pada berbagai tingkat harga dan kuantitas ya. Jadi kalau harganya itu ada di sini misalnya dan kuantitasnya segini ya. Misalnya ini kuantitasnya 2, ini harganya 1.000. Ini artinya seorang konsumen bersedia untuk membayar sebesar 1.000 untuk mendapatkan 2 satuan barang. Kira-kira kan seperti itu. Jadi ini menggambarkan willingness to pay atau kesediaan membayar dari seorang responden terhadap barang atau jasa. Dalam kasus ini adalah terhadap coverage dari broadleaf. Ya, sekali lagi, kurva demand ini menggambarkan willingness to pay, kesediaan membayar yang maksimum. Ya. Nah,
bagaimana WTP ini atau bagaimana kesediaan membayar dari konsumen ini menggambarkan penilaian mereka terhadap barang atau jasa yang akan mereka beli. Ya, nah dengan konsep yang sama, ketika di sini key-nya atau barangnya ini adalah broadleaf coverage, maka kesediaan membayar dari konsumen itu digambarkan di area di bawah kurva demand, ya, karena tadi ada improvement sebesar 10%, misalnya dari 2 ke 12, ya, maka area di bawah kurva demand ini di antara nilai Q 2 dan 12, ya, atau yang 2 ini tadi ini adalah broad L, yang ini adalah tadi satuannya apa? Uplim, ya. Uplim. Inilah yang mau kita hitung. Ya, nilai dari surplus konsumennya. Mohon maaf, izin batuk. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, makanya di sini kalau teman-teman lihat formulanya yang ada di file PDF-nya Markandia, ini menggunakan apa nih? Cacing apa nih? Integral ya, teman-teman ya. Nah, integral dari fungsi implisit ini, implicit price, mulai dari daerah broad L sampai daerah uplim. Ya, nah ini kemudian diturunkan menjadi formula yang ada di baris kedua dan di baris ketiga. Jadi yang harus teman-teman lakukan mungkin langsung saja menerapkan formula yang ada di baris ketiga, ya, yaitu eksponen dari D1. D1 ini adalah kalau kita lihat di fungsinya yang ada di bagian kiri di step 4, D1 ini merupakan intercept ya teman-teman ya, yang sudah diperoleh juga dari estimasi tadi. Jadi eksponensial dari intercept, ya, eksponensial dari intercept, yang ini, dikalikan dengan Redhow pangkat D2, D2 itu adalah parameter atau nilai koefisien dari Redhow. Tadi kan kita sudah dapat di Excel ya teman-teman ya, koefisien dari Redhow, dari broad L, dan dari kompon. Nah, D itu menggambarkan parameter dari Redhow untuk D2, D3 menggambarkan parameter dari kompon. Kemudian tadi sekali lagi eksponensial dari intercept dikalikan dengan Redhow pangkat koefisiennya, dikalikan dengan kompon pangkat koefisiennya, dikalikan 1 dibagi 1 ditambah, ini tambah nih kalau nggak jelas, ini tambah ya, 1 dibagi 1 ditambah D4, D4 itu adalah koefisien dari broad L, kemudian dikalikan uplim pangkat 1 plus D4 dikurangi broad L pangkat 1 plus D4. Ya. Nah, dari sini kita kembali ke Excel. Oke, sudah terlihat Excel saya? Sudah, Bu. Sudah? Oke, sekarang kita coba untuk observasi 1. Kalau sudah betul, kita tinggal copy saja formulanya ke bawah ya, untuk sisa 29 observasi lainnya. Tapi jangan lupa, ketika kita menggunakan nilai delta ini, nilai D tadi, D1 sampai D3, di sini, jangan lupa dikunci dengan F4 atau dolar tadi, supaya ketika mengcopy formulanya ke bawah, itu sel yang merujuk ini tidak ikut bergerak ke bagian bawah juga. Ya, jadi untuk observasi pertama, ketik sama dengan, kemudian tadi yang pertama apa? Eksponensial dari intercept, intercept itu berarti yang ini, sel I6, maaf. Ya, tutup kurung, dikalikan dengan, buka kurung, Redhow itu yang ini, D7 kalau di saya, dipangkatkan, bukan dikali ya teman-teman, dipangkatkan dengan koefisien dari Redhow.
Sekali lagi, karena ini adalah satu nilai yang akan kita pakai selanjutnya, jangan lupa dikunci bagian I8-nya dengan $. Tutup kurung. Dikalikan lagi dengan kompon E7, dipangkatkan dengan koefisien dari kompon. Ya, dikunci kembali, tutup kurung. Kemudian kita kalikan dengan 1 dibagi, buka kurung, 1 ditambah nilai ininya Broad L ya. Ini tertutup kalau di saya, tapi ini adalah sel I7. Boleh diketik manual. Kemudian jangan lupa dikunci. Nah, seperti ini. Tutup kurung sebanyak 2 kali. Kemudian dikalikan ya. Buka kurung. Yang tadi, aplim pangkat koefisiennya Redhough. Saya buka kurung 2 kali, aplim pangkat koefisien Redhough tadi ada di sel I7. Kemudian kunci lagi dengan F4, tutup kurung, dikurangi Broad L, buka kurung dulu, Broad L, pangkat, sama sel I7 yang dikunci. Tutup kurung, dan ketik Enter. Bentar. Apakah ada yang salah dari formula saya? Harusnya nggak negatif tandanya. Angka 1 plus D4 dulu. Yang mana? Yang aplim. Kalau di formulanya kan dia pangkat 1 plus D4 itu Bu tadi. Oh, maaf. Oh iya betul, terima kasih. Jadi ini ditambahkan dulu ya. 1 tambah ya. Oke. Kemudian yang Broad L juga sama ya. 1 tambah. Oke. Tutup kurung. Oke, sudah betul. Karena ini formulanya agak panjang, silakan teman-teman dihayati pelan-pelan ya. Sekali lagi, eksponensial dari intercept dikalikan nilai Redhough, dipangkatkan koefisien Redhough, tutup kurung, dikalikan, buka kurung, kompon, dipangkatkan koefisien kompon, tutup kurung, dikalikan 1 dibagi 1 plus koefisien Broad L, tutup kurung, dikalikan, buka kurung 2 kali, aplim dipangkatkan 1 plus pangkat dari Broad L, tutup kurung, dikurangi Broad L pangkat 1 tambah pangkat koefisien dari Broad L, tutup kurung. Kemudian pastikan kurungnya sudah tertutup semua, teman-teman, dan klik Enter. Maka untuk observasi pertama ini, saya dapat nilai consumer surplus-nya adalah 14.112,5. Ada yang sudah mendapatkan nilai yang sama? Silahkan raise hand. Sudah semua? Beberapa orang lagi belum? Boleh lihat lagi, Bu, rumusnya. Rumusnya. Iya, Bu, terima kasih. Oke.
Sudah semua? Oh, satu lagi. Kalau sudah, teman-teman, silakan di-copy formulanya ke bawah ya, untuk setiap observasi yang lain. Oke, tadi eksponennya belum saya kunci ya. Nah, silakan di-copy formulanya. Kalau tadi sudah dikunci-kunci dengan betul, yang ada di kolom I tadi semuanya dikunci, maka pasti hasilnya langsung keluar ya, teman-teman ya. Setelah didapatkan, terakhir teman-teman hitung rata-rata dari sampel ya dengan mengisi di kolom paling bawah, di baris paling bawah yang sample average sama dengan average kemudian blok nilai consumer surplus dari responden 1 sampai responden ke 30. Maka didapatkan bahwa rata-rata ya kesediaan membayar dari 30 responden ini untuk mendapatkan peningkatan tree coverage sebesar 10% adalah sebesar 11.220,1. Ini tadi satuannya US dollar ya, teman-teman ya. Oke, seperti ini. Nah, kalau misalnya ada data populasinya, misalnya tadi ada 1.000 rumah tangga, ya, misalnya ada data populasi, ini sayangnya di kasus ini tidak ada. Tapi kalau teman-teman nanti melakukan sendiri analisisnya untuk kasus yang berbeda dan ingin mengukur manfaat total yang dinilai dari seluruh populasi, maka tinggal dikalikan saja ya nilai rata-ratanya dengan jumlah populasinya. Ini kalau ada data populasi. Tapi dalam kasus ini sampai rata-rata sudah cukup ya. Tinggal dikalikan jika ada data populasinya. Sampai sini apakah ada pertanyaan teman-teman? Silakan. Yang sudah selesai semua sampai menghitung rata-rata, silakan raise hand ya. Bagi yang bingung dan ingin bertanya, boleh langsung open mic saja. Izin bertanya, Bu. Boleh, dengan siapa ini? Dengan guru, Bu. Guru, silakan. Iya. Tadi masih bingung terkait interpretasinya, Bu, yang menerjemahkan koefisiennya tadi itu, Bu. Kok bisa tadi kan dicontohin yang number of room itu koefisiennya kan 0,5% ya, Bu. Jadi pas setiap peningkatan 1% akan meningkatkan pada number of room akan meningkatkan sebesar 5% dari harganya. 0,5%. Oh, 0,5%. Ya. Jadi tinggal ditambahin persentase aja Ya. dari setiap koefisien itu, Bu. Betul. Oh. Bukan Baik, ini Bu. Terima artinya kasih, Bu. 50% ya, guru ya. Tapi ini sudah Ya, dalam Bu. persen. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Baik. Ada lagi yang ingin bertanya? Teman-teman sudah raise hand semua belum nih? Anissa Salsabila. Ibu maaf, saya masih belum sama angkanya. Oke, yang mana Anissa yang belum sama? Yang consumer surplusnya. Oke, tapi koefisiennya sudah dapat ya? Udah. Oke, formulanya sudah dilihat seperti ini? Coba, kalau gitu coba Anissa yang share screen, biar kita cek sama-sama ya. Baik, Bu. Sebentar ya, Bu. Oke. Izin, Bu, apakah sudah muncul? Sudah. Oke, boleh disorot sel F7? Oke. Oke. Eksponensial dari intercept dikalikan red hoe D7 dipangkatkan koefisien dari red hoe yaitu
I8 dikunci, sudah ya? Ya, sudah. Kemudian dikalikan E7. E7 itu kompon dipangkatkan yang komponnya Oh tuh. iya, Bu. Coba. Iya Coba benar. di-enter dulu. Oh iya, udah sama, Bu. Sudah, oke. Terima Memang agak kasih, ngejelimet Bu. ya, Anissa ya. Iya, Harus Bu. teliti. Iya, Bu. Terima Oke. kasih, Bu. Sama-sama. Oke, ada lagi yang bingung, teman-teman? Ini berarti yang raise hand semua sudah mendapatkan sampai average ya. Average consumer surplus-nya dari peningkatan tree coverage sebesar 10% adalah sebesar 11.220,1. Oke. Nah, sampai sini rekan-rekan latihan kita. Selanjutnya, silahkan dilengkapi file tadi ya, beserta interpretasinya. Untuk sheet yang terakhir juga silahkan rekan-rekan diinterpretasikan ya, jika kan tadi implicit price juga belum ya, artinya itu apa, kemudian consumer surplus itu maksudnya seperti apa, simpulannya seperti apa. Silahkan dirapihkan file Excel-nya, dibuat dalam 6 sheet seperti yang sudah kami bagikan di template. Kalau ada sheet-sheet tambahan, seperti tadi misalnya hasil regresi bisa dipindahkan ke sheet ketiga dan kelima ya. Kemudian nanti saya akan sampaikan format nama file, kemudian teknis pengumpulannya. Sepertinya sih mungkin lewat drive saja ya, Wahyu ya. Kemudian bisa disampaikan ke saya link drive-nya maksimal hari ini pukul 10. Ya, Wahyu ya. Baik, Bu. Baik. Nah, tapi kalau bisa Wahyu nanti yang mengupload ke drive itu Wahyu saja, bukan teman-teman ya. Karena kalau teman-teman punya akses ke drive itu, nanti bisa mengumpulkan di luar jam perkuliahan. Ya, jadi sebaiknya teman-teman japri saja ke Wahyu, kemudian atau email boleh, nanti Wahyu mengumpulkan di drive. Ya, atau Wahyu nanti boleh di open drive-nya, tapi pukul 10 itu aksesnya ditutup untuk semua teman-teman, dan linknya dikumpulkan ke saya ya, Wahyu ya. Untuk nama file akan saya kirimkan ke Wahyu saja ya, nanti silahkan di-forward ke grup. Untuk pekan depan teman-teman betul ya, sudah libur lebaran ya? Betul, Bu. Betul ya, jadi kita tidak ada pertemuan pekan depan dan kita akan bertemu kembali di tanggal 3 atau 3 malam lebaran, tanggal 10 ya? Benar nggak? Kalau di STAN kuliah lagi mulai tanggal 9, apakah betul? Betul, Bu. Betul ya? Oke. Baik teman-teman, jadi kalau tidak ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan pada pertemuan Zoom ini, saya serahkan sisa waktu selama 20 menit untuk rekan-rekan merapihkan, kemudian mengumpulkan file tersebut ya ke Wahyu, dan pukul 10 saya tunggu dari Wahyu link drive-nya ya yang sudah lengkap, berisi 28 file Excel dari seluruh mahasiswa di kelas ini. Ya, sekaligus karena ini adalah pertemuan terakhir sebelum Lebaran, mohon maaf lahir batin semuanya, mohon maaf apabila dalam mengajar kelas ini saya ada kesalahan dan kekurangan, semoga kita bisa improve untuk pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa di pertemuan ke-6 di tanggal 10 Mei 2020 di jam yang sama, teknis kita live-nya pukul berapa, nanti akan saya infokan seperti hari ini melalui PJ-nya Randa ya, maaf. Maaf ya, Randa. Ya, Bu. Randa, maaf. Jadi yang mengumpulkan Randa ya, kok saya nyebutnya tadi Wahyu ya. Wahyu juga PJ, Bu. Oh, Wahyu juga PJ. Yo, Ada berapa PJ di kelas ini? 2, Bu. Oh, boleh. Jadi boleh Randa atau boleh Wahyu. Mangga, silahkan ya. Oke teman-teman, kalau tidak ada lagi yang mau didiskusikan, maka saya tutup pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama, saya izin live ya.